Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami mengenai distribusi kontinu. Nah, kami berasal dari kelompok 4 dari mata kuliah Statistik Industri 1, kelas paralel D032. Nah, kami berasal dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Next. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi dan studi kasus dari distribusi kontinu. Nah, sebelum masuk ke materi dan contoh studi kasusnya, saya perwakilan akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Denny, MPM 20029. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Hussein Effendi, MPM 20034. Selanjutnya ada Marsenda Cintrawening, MPM 20126. Ada Eki Wulandari, MPM 20134, dan yang terakhir ada Aditya Paramita, MPM 20144. Kemudian dilanjut penjelasan mengenai tujuan pustaka. Yang pertama ada distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal sering juga disebut dengan distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling banyak digunakan dalam praktik penelitian di lapangan. Distribusi normal merupakan distribusi teoretik dari variabel random kontinu. Distribusi normal adalah distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai untuk memecahkan persoalan. Selanjutnya ada distribusi eksponensial yang merupakan salah satu distribusi yang tergolong sering digunakan untuk menyelesaikan analisis reliabilitas. Distribusi eksponensial ini berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Karakteristik dalam distribusi eksponensial antara lain, yang pertama mempunyai nilai variansi, yang kedua mempunyai nilai min, yang ketiga pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random, yang keempat peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut, dan yang kelima mempunyai nilai beta lebih dari mol. Selanjutnya, penjelasan distribusi C kuadrat. Nah, distribusi C kuadrat ini merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Simbol yang dipakai untuk C kuadrat adalah S kuadrat, dengan persamaan C kuadratnya adalah FU sama dengan K dikali U pangkat setengah V min 1 dikali E pangkat min setengah U, dengan U sama dengan X kuadrat untuk memudahkan menulis, dan harga U lebih besar dari 0. V adalah derajat kebebasan, K adalah bilangan tetap yang bergantung pada V. Demikian sehingga luas darah di dalam kurva sama dengan 1 satuan luas, dan E sama dengan 2,7183. Next. Nah, berikut merupakan diagram dari distribusi C kuadrat, sehingga didapatkan gambar di samping ini memperlihatkan grafik distribusi C kuadrat dengan gambaran secara umum dengan DK sama dengan V. Nah, kita bisa melihat ini di daftar H berisikan harga-harga X kuadrat untuk pasangan DK dan peluang P yang besarnya tertentu. Peluang P terdapat pada baris paling atas dan DK V ada pada kolom paling kiri. Luas daerah yang diarsir sama dengan peluang P, yaitu luas dari X kuadrat P ke sebelah kiri. Kemudian ada distribusi kontinu atau student. Distribusi kontinu student atau distribusi T. Distribusi T digunakan dalam estimasi statistik sampel kecil atau small statistic estimation. Distribusi T merupakan salah satu distribusi yang sangat sering digunakan dalam statistika terapan. Selain digunakan untuk menguji suatu hipotesis, distribusi T juga digunakan untuk estimasi interval. Selang kepercayaan dan pengujian hipotesis adalah dua jenis analisis statistik yang paling sering digunakan dalam menggunakan distribusi T. Distribusi dengan variabel acak kontinu selain distribusi normal dan distribusi normal baku adalah distribusi T, Staden atau distribusi T. Grafik fungsi kerapatan peluang dari distribusi T menyerupai grafik fungsi distribusi normal. Nah, berikut merupakan grafik dari distribusi T.
di mana semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Nilai pasti dapat dilihat dengan mencari setiap titik pengamatan, sama seperti saat mengubah skor Z menjadi nilai min Z, tapi bentuknya berbeda. Ini memiliki bentuk lonceng dasar dengan luas 1 di bawahnya. Selanjutnya yaitu distribusi F. Distribusi F juga merupakan distribusi dari variabel acak kontinu. Grafiknya mirip dengan distribusi X kuadrat sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Nah, untuk menentukan nilai F dengan nilai peluang alfa tergantung dari dua kuadrat kebebasan, yaitu upsilon 1 atau derajat kebebasan pembilang dan upsilon 2 atau derajat kebebasan penyebut. Mulai dari F alfa dengan derajat kebebasan upsilon 1 dan upsilon 2 atau ditulis FA upsilon 1, upsilon 2 dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi F. Nah, jika F alfa upsilon 1, upsilon 2 menyatakan dengan derajat kebebasan upsilon 1 dan upsilon 2, maka F1 min alfa upsilon 1, upsilon 2 sama dengan 1 per F alfa upsilon 1, upsilon 2. Nah, adapun ciri-ciri dari distribusi F adalah yang pertama, penurunan dari distribusi probabilitas normal baku melalui distribusi kuadrat perbandingan distribusi C kuadrat. Pada distribusi probabilitas F terdapat dua derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan pembilang R dan derajat kebebasan penyebut R. Distribusi F bersifat kontinu. Distribusi F memiliki nilai terkecil dari F adalah 0. Bentuk tidak simetris 7 semak besar derajat kebebasan pada pembilang dan penyebut distribusinya mendekati distribusi normal. Selanjutnya, semakin besar nilai X, kurva semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Yang terakhir, grafik sedikit positif, yaitu miring ke kanan. Lalu yang kedua ada soal dan jawaban. Untuk yang pertama adalah soal dari distribusi kontinu atau distribusi normal. Untuk soalnya dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa A% yang mendapatkan nilai A jika X lebih dari sama dengan 80, B% yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval X lebih dari sama dengan 56, X kurang dari sama dengan 68, C% yang mendapatkan nilai E jika nilai X kurang dari 45. Yang pertama, itu diketahui X adalah nilai ujian statistika mahasiswa, N-nya 200, rata-ratanya 60, dan standar deviasinya 10. Lalu yang pertama mencari Px lebih dari sama dengan 80. Di sini diketahui rumus dari Z adalah X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Untuk mencari Px lebih dari sama dengan 80, yaitu P dalam kurung X dikurangi rata-rata per standar deviasi lebih dari sama dengan 80 dikurangi rata-ratanya yaitu 60 per 10 itu standar deviasinya, sehingga diperoleh PZ lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk mencari PZ lebih dari sama dengan 2 ini caranya adalah 1 dikurangi PZ kurang dari 2 sama dengan 1 min 0,9772 ini diperoleh dari tabel Z distribusi normal, sehingga 1 min 0,9772 hasilnya sama dengan 0,0228, jadi sekitar 2,28% yang mendapatkan nilai A. Untuk grafiknya bisa dilihat di sebelah. Lalu untuk yang B itu ketika P X lebih dari sama dengan 56 dan X kurang dari sama dengan 68. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu P 56 dikurangi 60 per 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 68 min 60 per 10, lalu dihasilkan P intervalnya X
lebih dari sama dengan min 0,4 dan X kurang dari sama dengan 0,8. Lalu kita cari di tabel Z distribusi normal sehingga diperoleh 0,7881 dikurangi 0,3446 dan hasilnya adalah 0,4435 dikalikan 100% jadi 44,35%, jadi sekitar 44,35% yang mendapatkan nilai C. Grafiknya seperti yang di bawah. Untuk yang C ini PX kurang dari 45, rumusnya sama, diperoleh hasilnya PZ kurang dari minus 1,5, lalu dilihat di tabel Z distribusi normal dihasilkan 0,0668 dikalikan 100% jadi sekitar 6,68% yang mendapatkan nilai E. Note, nilai probabilitas ada pada luas daerah di bawah kurva atau yang diarsir, sedangkan nilai Z adalah nilai batas luas tersebut atau nanti disebut dengan titik kritis. Selanjutnya ada contoh soal dan jawaban untuk distribusi eksponensial. Untuk soalnya sendiri yaitu peubah acak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Ternyata X itu senilai dengan EXP 1500 di mana satuannya dalam jam. Tentukan peluangnya salah satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak. A. Apakah dapat berfungsi lebih dari 1600 jam? B. Dapat berfungsi paling lama 1500 jam? C. Dapat berfungsi antara 1400 sampai 1600 jam. Untuk jawabannya sendiri yaitu X, di mana EKS-nya itu 1500, di mana Fx sama dengan 1/5000 kali E pangkat min X per 1500. A-nya itu P, X lebih besar sama dengan 1600 sama dengan 1 min P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1600. Diperoleh nilai E-nya diperoleh nilai P-nya yaitu E pangkat min 1 1/15. Untuk yang B, P-nya itu lebih besar sama dengan 1500 di mana diperoleh hasil nilai 1 min E pangkat min 1. Dan untuk yang C, P-nya antara 1400 sampai 1600 diperoleh hasil E pangkat min 14/15 min 1 sama dengan E pangkat min 16/15. Kemudian contoh soal distribusi C kuadrat. Nah, sebuah rubrik memiliki 6 warna yaitu merah, biru, kuning, hijau, putih, dan hitam. Rubrik ini dilemparkan sebanyak 240 kali, sehingga didapatkan frekuensi yang bisa muncul adalah warna pada rubrik yaitu warna merah, biru, kuning, hijau, putih, dan hitam dengan frekuensi masing-masing adalah 36, 42, 48, 31, 35, dan 48. Nah, kemudian ujilah apakah rubrik tersebut simetris. Nah, di sini udah diketahui untuk warna rubriknya merah, biru, kuning, hijau, putih, sama hitam. Kemudian kita observasi dan kita ekspektasikan didapatkan nilai yang dimasukkan di dalam tabel seperti berikut. Next. Nah, kemudian karena peluang terpilihnya satu warna adalah sama dengan yang lain, maka peluang terpilih satu warna adalah 1/6, sehingga frekuensi ekspektasinya adalah 1/6 dikali 240, didapatkan 40. Nah, untuk yang pertama kita merumuskan dulu hipotesisnya. Jadi, hipotesisnya H0-nya itu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6. Jadi tidak ada perbedaan frekuensi munculnya semua warna. Jadi semua warna itu frekuensinya sama. Nah, untuk H1-nya P1 ini tidak sama dengan Pn. Nah, setidaknya ada satu frekuensi warna yang tidak sama. Lanjut, yang kedua, setelah kita menentukan perumusan hipotesis, kita menetapkan taraf signifikansi dan derajat bebas dan ketentuan alfanya itu 5% atau 0,05 dengan dk n-1 sama dengan 5. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan daerah kritis. Nah, H0 ini bisa dibilang gagal ditolak ketika nilai X kuadratnya
lebih besar daripada X tabel. Dan untuk H0 berhasil ditolak apabila ketika nilai X kuadratnya yang dihitung lebih besar sama dengan X tabel. Next. Nah, kemudian yang keempat kita melakukan pengujian statistik dengan rumus X kuadrat sigma N I sama dengan 1, 0I min EI kuadrat dibagi EI. Nah, sehingga dapatkan X kuadratnya tuh 36 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 plus 42 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 plus 48 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 plus 31 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 ditambah 35 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 ditambah 48 dikurangi 40 kuadrat dibagi 40 sehingga dapatkan X kuadratnya sebesar 6,35. Nah, setelah kita melakukan pengujian statistik, kita harus simpulkan hasilnya. Nah, pada X kuadrat ini, tabel dengan signifikasi 0,05 dan derajat bebasnya tuh sama dengan 5, diketahui nilainya adalah 11,07. Ini bisa dilihat pada tabel C kuadrat, seperti itu. Nah, maka karena nilai X kuadratnya hitung itu sama dengan 6,35 dan dia tidak lebih besar daripada X tabel yang sebesar 11,0, maka kita gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan frekuensi, muncullah semua warna yang menandakan bahwa dadu itu simetris. Kemudian dilanjut ke penjelasan selanjutnya. Kemudian ada soal tentang distribusi kontinu, student atau T. Yaitu ada sebuah asumsi yang menyebutkan bahwa nilai rata-rata matematika di sebuah SMA unggulan adalah 90. Sebuah riset kecil-kecilan dilakukan untuk membuktikan asumsi ini. Berikut data nilai siswa dari 25 sampel. Next. Untuk tabel datanya itu seperti terlihat pada tabel 2.1 yaitu nilai 25 mahasiswa, di mana rata-ratanya adalah 90,60 dan standar deviasinya sebesar 5,58. Next. Untuk A, penentuan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana rata-ratanya adalah 90,60 dengan mu 0 sama dengan 90, tau sama dengan 5,58, dan N sama dengan 25. H0 banding tau sama dengan 90, H1 banding tau tidak sama dengan 90. Untuk menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,025, di mana 5% dibagi 2 dikarenakan kita akan menggunakan uji dua arah. Derajat kebebasan sama dengan N-1 atau 25 kurangi 1 sama dengan 24. Karena ini merupakan uji dua arah, maka T 0,02524 sama dengan 2,063 diperoleh dari tabel. T min 0,02524 sama dengan min 2,063, di mana kriteria pengujian tolak H0 jika T0 kurang dari sama dengan T 0,02524 atau T0 lebih besar dari T 0,02524. Next. Kemudian menemukan statistik uji dengan formula uji T, di mana T0 sama dengan mu min X bar min mu 0 per tau per akar N, di mana T0 sama dengan 90,60 min 90 dibagi dengan 5,58 per akar 25 sehingga didapatkan T0 sama dengan 0,537. Kemudian temukan T0 berada di daerah penolakan atau tidak, di mana T0 sama dengan 0,537 dan T 0,02524 sama dengan 2,063.
Artinya T0 kurang dari T 0,02524 atau T0 berada di luar area penolakan. Nah, bisa kita buat kesimpulan karena T0 berada di luar daerah penolakan, artinya kita gagal untuk menolak H0. Bisa disimpulkan bahwa hipotesis rata-rata nilai matematika siswa yang berada di sekolah unggulan adalah 90 itu merupakan sebuah kebenaran. Selanjutnya adalah distribusi F. Untuk soalnya akan dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan lama waktu belajar dan juga skor IQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan analisis regresi diperoleh output sebagai yang ada pada tabel berikut ini. Next. Untuk jawabannya berdasarkan output tabel sebelumnya diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0 atau H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05, derajat bebas numerator 2 atau DF untuk regresi, dan derajat bebas denominator 9, DF untuk residual, diperoleh nilai kritis F atau nilai F total sebesar 4,26. 4,26 ini diambil dari tabel distribusi F, di mana sebagai dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, dengan nilai F tabel sebesar 4,26, nilai hipotesis 0 atau H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F hitung yaitu 5,09 lebih besar dari F tabel yang 4,26, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.